Masya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Hadis yang mengandung kaidah fikih, ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa di program kesayangan kita, Live Interaktif Konsultasi Islam bersama guru kita Ustadz Dr. Musa Fa'ad-Darini Hafizallahu Ta'ala. Beliau merupakan guru atau dosen pengajar di Sekolah Tinggi Dorosah Islamiyah Imam Syafi'i Jember. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini beliau telah hadir bersama kita. Ya, kita sapa Ustadz. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah khair. Sehat saya. Ana lebih khair, alhamdulillah sehat saya. Gimana aktivitas di kampus, sehat, lancar Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi Ustaz, untuk memulai acara kita, program kita pada kesempatan ini, kita minta sedikit nasihat kepada kita dan kepada pemirsa kita yang sedang menyaksikan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, terutama para pemirsa Fatwa TV yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang tak terhingga, sehingga sudah merupakan kewajiban bagi kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat umur. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat umur. Dan kita semuanya akan dimintai pertanggungan jawab atas nikmat ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian benar-benar akan dimintai pertanggungan jawab tentang semua kenikmatan yang kalian rasakan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat umur, sehingga kita wajib menggunakan nikmat umur ini dengan sebaik-baiknya. Kalau kita pikir modal utama kita bisa mengamalkan atau bisa beramal kebaikan adalah modal umur ini, makanya jangan sampai kita sia-siakan umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau umur ini kita sia-siakan, maka kita akan binasa, kita akan celaka. Kita tidak akan bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pergunakanlah sebaik-baiknya nikmat yang sangat besar ini, terutama untuk menuntut ilmu agama. Terutama untuk menuntut ilmu agama. Karena dengan ilmu agama inilah kita bisa berjalan di atas jalan yang lurus, sesuai dengan yang dijelaskan, sesuai dengan yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan menuntut ilmu agama, dengan menuntut ilmu agama, kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini sebelum di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Dan orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling banyak amalan kebaikannya. Dan amalan kebaikan tersebut tidak mungkin bisa kita lakukan kecuali berdasarkan ilmu. Sehingga ilmu adalah sebab utama seseorang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, manfaatkanlah waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dunia ini, terutama untuk menuntut ilmu agama. Demikian ya pesan singkat yang bisa saya sampaikan
di awal pertemuan kita ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu ini dalam kehidupan kita dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz Wa atas jazakallah nasihatnya. khairan. Di sini nampaknya intinya anjuran untuk menuntut ilmu Ustaz ya. Iya. Masya Allah. Sebagaimana kita dalam seperti ini termasuk untuk ilmu Ustaz. Iya, insyaallah, insyaallah. Ya, jazakallah khairan Ustaz. Wa jazakallah khairan. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, bagi pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz, bisa menghubungi di nomor 0331 5446 087. 0331 5446 087. Ustadz, udah ada telepon yang masuk. Kita angkat, Ustadz. Iya. Baik. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, dipertanyakan Pak. Ya, bersama siapa? Ya Pak, ya. Bersama Bapak siapa di mana? Pak Suherman dari Camba, Maros, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Ah. Ya, silakan Bapak Suherman di Maros, Sulawesi Selatan. Ya. Saya mau pertanyakan Pak Ustadz, hukumnya kalau ada anak wafat tenggelam di dalam air. Ya, mohon maaf Bapak Suherman di Maros, harap volume televisinya dikecilkan. Cukup dengarkan via telepon saja. Iya Pak, iya Pak. Baik. Ya, pertanyaannya Bapak? Hukumnya kalau ada anak wafat tenggelam di dalam air Pak Ustadz, mohon artinya, mohon pertanyaannya. Anak tenggelam air. Iya. Ya, pertanyaannya gimana, Pak? Maksudnya anaknya hilang atau ditemukan? Ya, hukumnya Pak, hukumnya Pak Ustadz, bagaimana hukumnya? Anaknya ada atau anaknya hilang, tidak bisa ditemukan? Ya sudah ditemukan Pak, sudah ditemukan, artinya meninggal di dalam air, tenggelam. Iya. Ya sudah ditemukan. Nah, Sudah? Taib. Jawabannya orang yang meninggal ya, ini termasuk di antara orang yang mati syahid ya. Hanya saja syahidnya di sini dikatakan oleh para ulama syahid akhirat ya. Jadi di dunia diperlakukan sebagaimana orang yang meninggal ya mati secara biasa. Tapi nantinya ya di akhirat orang yang meninggal ketika keadaan tenggelam seperti itu ya, maka dia termasuk di antara orang-orang yang dihukumi sebagai orang yang mati syahid ya. Di dunia seperti biasa ya, dimandikan, kemudian dikafani, kemudian disolati dan dikuburkan ya, sebagaimana orang yang meninggal dengan cara biasa. Tapi nantinya di akhirat ya dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang-orang yang mati syahid. Wallahu taala a'lam. jazakallah khairan Ustaz. Wa jazaka khairah, barakallahu fik. Sepertinya dah ada telepon yang masuk Ustaz. Ya, silakan. Kita angkat Ustaz. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Bersama siapa di mana? Halo, dengan Pak. Ntar ya. Ini bapaknya ntar. Baik. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Bersama Bapak siapa di mana? Hah? Bersama siapa di mana? Enggak ini. Ya, Bapak Rizadi di teman-teman. Bapak Irsyad. Nah, langsung aja. Ya, silakan Bapak. Pandai langsung. Hah? Pandai langsung. Ada 3 surat. Pak tadi di Kalimantan Tengah. Aku. Pak Rizadi di Kalimantan Tengah. Iya. Silakan Bapak. Saya ingin bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Kalau saya lihat banyak di TV-TV itu yang mengiklankan itu batu dari Korea itu. Apa itu hukumnya tidak sama dengan menggantungkan jimat itu? Jimat. Saya paham. Baik. Ya. Terima kasih Bapak. Pak Risi Adi di Kalimantan Tengah. Iya.
Dalam masalah pengobatan ya, di dalam Islam ya, Islam sudah memberikan kaidah-kaidah yang jelas ya. Pengobatan di dalam Islam ya harus memenuhi syarat yang ilmiah ya. Yang pertama, pengobatan di dalam Islam harus memenuhi salah satu dari dua bukti ilmiah. Yang pertama, bukti dari sisi dalil. Kalau misalnya ini tidak ada, maka harus memenuhi ya atau sesuai dengan bukti ilmiah secara penelitian. Ya. Ini harus terpenuhi di dalam sebuah obat yang akan kita gunakan. Ya. Kalau misalnya kita tahu sesuatu ada dalilnya dalam syariat yang menjelaskan tentang mujarabnya atau bergunanya atau manfaatnya obat tersebut, maka kita bisa gunakan sebagai obat. Ya. Seperti misalnya Al-Qur'an. Dikatakan bahwa Al-Qur'an adalah obat. Maka kita bisa berobat dengan Al-Qur'an. Walaupun ya mungkin secara ilmiah ada ya ketidaksinkronan antara bacaan dengan penyakitnya. Tapi ketika sudah ada dalilnya dari Al-Qur'an ya, maka kita bisa menggunakannya sebagai obat. Contohnya lagi misalnya ya, ada hadis yang menjelaskan tentang manfaat madu. Maka madu bisa kita gunakan sebagai obat. Ada hadis yang menunjukkan manfaat atau khasiat habbatus sauda, maka kita bisa menggunakan habbatus sauda sebagai obat. Cara pengobatan juga demikian. Ya, ada cara pengobatan bekam disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu bermanfaat. Maka kita bisa menggunakan cara tersebut untuk berobat. Kalau misalnya tidak ada dalil syariat yang menjelaskan tentang obat-obatan tertentu atau cara tertentu untuk berobat, maka kita harus mendapatkan dalil atau bukti ilmiah yang jelas yang membuktikan bahwa obat tersebut punya khasiat yang disebutkan itu. Kalau misalnya secara ilmiah tidak terbukti, maka kita tidak boleh menggunakannya sebagai obat penyakit itu. Sekarang kalau kita terapkan dalam pertanyaan yang disebutkan tadi, ya bahwa katanya di sana ada batu yang katanya dari Korea, dan diyakini batu tersebut apabila digunakan sebagai kalung atau digunakan sebagai gelang, maka orang tersebut akan mendapatkan kesehatan pada dirinya, pada tubuhnya, pada jasmaninya. Kita katakan secara dalil syar'i ini tidak ada. Ya, tidak ada dalil syar'i yang menunjukkan bahwa batu tersebut bisa mendatangkan kesehatan. Pertanyaan berikutnya adalah, adakah bukti ilmiah secara kedokteran yang menunjukkan bahwa batu tersebut bisa mendatangkan kesehatan untuk orang yang menggunakannya? Kalau tidak terbukti secara ilmiah, maka kita tidak boleh menggunakannya sebagai obat. Kita tidak boleh menggunakannya untuk terapi kesehatan karena tidak terbukti secara ilmiah dan tidak ada dalilnya secara syariat. Ya. Dan biasanya ya yang seperti itu biasanya hanya tipuan-tipuan belaka. Itu cara orang sekarang mencari harta dengan menipu masyarakat awam, ya. Biasanya yang disampaikan ya berita-berita hoax, keterangan-keterangan palsu. Biasanya sepertinya ilmiah, padahal kalau ditelusuri lebih dalam ternyata itu semuanya hanyalah dakwaan-dakwaan, ya. Itu hanya pengakuan-pengakuan yang tidak berdasar. Makanya saya melihat bahwa batu tersebut tidak boleh digunakan, ya.
kebiasaannya demikian ya, mayoritas atau kebanyakan yang seperti ini hanyalah berita-berita palsu yang disampaikan. Katanya misalnya ini berdasarkan keterangan dokter fulan. Ternyata ketika dicari siapa dokternya, ternyata dokternya fiktif. Atau berdasarkan penelitian dari lembaga lain, ternyata tidak ada hubungan antara pemakaian batu tersebut dengan kesehatan seseorang. Sehingga yang terjadi hanyalah sugesti-sugesti. Ya, yang terjadi hanyalah sugesti ketika seseorang benar-benar meyakini bahwa batu tersebut bisa mendatangkan kesehatan, akhirnya dia menjadi sehat. Ya, dan ini bukan karena batunya, tapi karena keyakinan dia ketika menggunakannya. Dan ini juga bisa dikatakan sebagai bisa dimasukkan ke dalam penggunaan jimat ya, seperti penggunaan jimat. Dan itu bisa dikategorikan sebagai syirik asghar karena menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab. Itu bukan sebab kesehatan dan dia jadikan sebagai sebab kesehatan ya. Makanya ya hendaklah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah yang demikian. Kita tinggalkan cara pengobatan yang seperti itu, carilah cara pengobatan yang benar-benar terbukti secara ilmiah. Dunia kedokteran mengakuinya. Atau ada dalilnya dalam syariat ya. Allah taala. Jazakallah khairan Ustaz. Wa jazaka khairah barakallahu fiik. Demikian yang bertanya, semoga bisa memahami apa yang disampaikan oleh Ustaz kita. Ustaz, sambil nunggu telepon masuk, kita bacakan soal yang telah masuk. Baik, barakallah. Sudah ada telepon masuk, kita angkat telepon dulu Ustaz ya. Ya khair, insyaallah. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa, di mana? Bapak Abu Hamzah di Nganjuk. Bapak? Abu Hamzah di Nganjuk. Abu Hamzah ya, silakan Bapak Abu Hamzah. Bolehkah mendoakan orang tua ketika sakit sudah parah itu meninggal, kita doakan, dibacakan Al-Quran gitu Ustaz? Iya. Sudah? Sudah, cukup Ustaz. Baik. Iya, ketika kita mendapati orang tua kita sakit ya, maka yang disunahkan atau dianjurkan kepada kita adalah mendoakan agar sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terus berdoa di dalam salat-salat kita di waktu-waktu yang mustajab ya, agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat sakitnya orang tua kita ya. Kalau misalnya ya sudah tidak ada harapan lagi. Kalau misalnya sudah tidak ada harapan lagi, ya maka kalau misalnya minta, ya maka bisa minta dengan mengatakan, ya Allah, apabila kematian lebih baik bagi si fulan, bagi bapak saya, maka wafatkanlah dia dengan cara husnul khatimah. Ya, kalau misalnya kehidupan lebih baik bagi bapak saya, maka jagalah kehidupannya dan angkatlah sakitnya. Bisa dengan berdoa seperti ini. Ya, jangan sampai kita berdoa ya agar Allah Subhanahu wa taala segera mewafatkannya, kemudian titik di situ. Jangan sampai meminta kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan, la tatamannawul maut. Janganlah sampai kalian ya berangan-angan ya agar kematian datang. Jangan minta kematian. Jangan minta kematian. Kalau misalnya terpaksa, maka doanya seperti tadi. Ya Allah, apabila kematian itu lebih baik bagi bapak saya, maka wafatkanlah dia dengan cara husnul khatimah. Tapi apabila kehidupan lebih baik bagi bapak saya, maka jagalah kesehatannya, angkatlah penyakitnya. Ya, dengan seperti ini, maka kita tidak meminta kematian, ya, tapi mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ditanyakan tadi, ya, apabila ada orang-orang yang membacakan, ya, ingin membacakan surat-surat tertentu, ya, agar kematiannya menjadi lebih mudah, maka sebagian ulama salaf mereka sering membacakan surat Yasin, ya, sering membacakan surat Yasin kepada orang-orang yang sudah dekat ajalnya. Tujuannya apa? Agar kematian orang tersebut dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, sebagian ulama mengatakan iqra'u ala mautakum Yasin, walaupun hadisnya lemah ya. Sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mautakum di sini adalah orang yang dekat dengan ajalnya. Orang yang dekat dengan ajalnya dianggap sebagai orang yang meninggal. Ya, ini biasa orang Arab menamai sesuatu dengan sesuatu yang dekat dengannya. Ya, dia disebut orang yang mati padahal sebelumnya belum mati. Sebenarnya belum mati. Karena apa? Karena sudah dekat dengan kematian. Iqra'u ala mautakum Yasin, maksudnya adalah bacalah Yasin kepada orang yang sudah dekat dengan ajalnya. Ya, makanya ya beberapa ulama salaf ya mengamalkan hadis ini dengan cara membaca surat Yasin membacakan surat Yasin kepada orang-orang yang sudah dekat dengan ajalnya, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala memudahkannya dalam proses meninggalnya ya, menjemput ajalnya. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Wa jazaka khairan. Semoga demikian yang bertanya semoga bisa memahami apa yang disampaikan oleh Ustaz kita. Ya, silakan Ustaz, minum dulu Ustaz. Taib khair. Ya, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, bagi pemirsa yang ingin bertanya langsung, berpartisipasi di program kita ini, bisa menghubungi di nomor 0331 5446 087 0331 5446 087. Saat kita baca lagi Ustaz, soal yang tertunda tadi saja. Assalamualaikum, bismillah, afwan, ana mau tanya Ustaz, apakah dosa zina itu bisa diampuni? Dan apakah jika seorang istri telah berzina dengan laki-laki lain harus memberitahukan kepada suami jika dirinya telah berzina dengan laki-laki lain? Saat ini istrinya tersebut sudah bertobat dan bertekad tidak mengulanginya kesalahan tersebut. Tetapi terkadang ada rasa tidak enak kepada suaminya karena sudah mengkhianati suami tersebut. Apakah perlu menceritakan kepada suaminya dan meminta maaf atau cukup dengan tobat? Taib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, zina merupakan dosa besar. Apalagi ketika dilakukan saat seseorang sudah bersuami. Sungguh ini merupakan ya dosa yang sangat besar sekali. Dari sisi zinanya itu dosa yang sudah sangat besar. Kemudian dari sisi pengkhianatan terhadap suami, ini juga dosa besar. Namun ketika seseorang sudah bertaubat dari dosa besar tersebut, ya, maka sebaiknya tidak menceritakan hal tersebut kepada suaminya. Sebaiknya tidak menceritakan hal tersebut kepada suaminya. Kenapa? Karena itu membuka aib yang telah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa besarnya itu, makanya suaminya tidak mengetahui. Maka jangan sampai ya pelakunya malah membuka tabir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seseorang membuka tabir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menutupi aibnya. Ketika seseorang berzina dan dia bertaubat dengan taubatan nasuha, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala dan renungilah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, ya ibadi, wahai para hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas dalam melakukan keburukan, kemaksiatan. La taqnatu min rahmatillah. Jangan sampai kalian putus asa. Jangan sampai kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua jenis dosa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mau mengampuni segala jenis dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Orang yang berzina
dan mengkhianati suaminya masuk dalam ayat ini. Dia telah melampaui batas dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menutup pintu taubat baginya. Allah Subhanahu wa taala tetap membuka pintu taubat itu, maka bertaubatlah sebelum semuanya terlambat. Di dalam surat Al-Furqan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat-sifat orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Termasuk di antara sifat orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala di dalam doanya. Dia benar-benar menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan doanya. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Orang tersebut juga mereka juga tidak membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan. Wala yaznun, mereka juga tidak berzina. Setelah itu Allah katakan wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Barang siapa yang melakukan dosa-dosa tersebut, maka dia akan mendapati banyak dosa. Yudha'af lahul 'adabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Dan pada hari kiamat nanti siksanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia akan kekal di dalam neraka, di dalam azab tersebut, di dalam siksa tersebut dalam keadaan terhina. Setelah itu Allah katakan illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Kecuali orang-orang yang bertaubat. Jadi setelah dia melakukan kesyirikan, setelah dia membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan, setelah dia berzina, dia bertaubat. Kemudian beriman. Kemudian beramal saleh. Faulaika yatubullahu alaihim. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yatubullahu alaihim. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang keburukan-keburukannya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jelas di dalam ayat ini, orang yang berzina diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat. Bahkan disebutkan di dalam ayat itu, ketika dia berzina kemudian bertaubat, beriman dan beramal saleh, maka Allah ganti keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Maka ketika seseorang yang melakukan dosa-dosa besar dan masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bertaubat, maka bertaubatlah dan tutupi dosa besar itu. Tutupi dosa besar tersebut, jangan sampai diberitahukan kepada orang lain karena Allah Subhanahu wa taala telah menutupinya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Ya. Baik. Jazakallah khairan, Ustaz. Jazakallah khairan. Barakallah. Demikian yang bertanya, semoga bisa memahami. Tapi udah ada telepon yang masuk, Ustaz. Kita angkat, Ustaz, ya. Langsung saja. Iya. Ya. Assalamualaikum, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa? Di mana? Pak Heri, saya di Bekasi. Pak Heri di Bekasi. Ya, silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan mau bertanya ini Ustaz. Silakan. Begini Ustaz, ada seorang santri qadarullah dia dapat bantuan biaya untuk sekolah dari katakanlah dari Musinin gitu. Iya. Jumlahnya ya sekian rupiah lah, kurang lebih cukup untuk kebutuhan si santri tersebut 1 tahun gitu. Katakanlah untuk 1 tahun itu Ustaz. Nah jadi kan ini dana yang setahun kan nggak langsung habis gitu Pak Ustaz ya. Iya. Nah sementara untuk menunggu itu dana ini kan ditabung seandainya. Nah ini dana yang ditabung dari si Muslimin ini oleh si santri tersebut dimanfaatkan untuk modal usaha, itu dibolehkan tidak menurut syariat saja. Dan nanti tujuannya kan itu
pakai untuk modal usaha agar ada keuntungan yang didapat. Jadi dana dari si muslim itu bisa berkembang gitu Ustaz. Bagaimana Ustaz menurut syariat? Iya. Sudah? Terima kasih Bapak. Sudah. Baik. Saja Ustaz, jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Jazaka khair wa baraka fik. Taib, ketika seseorang yang mendapatkan bantuan dari orang lain untuk tujuan tertentu, seperti ini ya, dia diberikan dana oleh orang lain untuk menuntut ilmu, maka harusnya orang yang diberikan dana tersebut benar-benar amanah dalam mengelola atau dalam menggunakan dana tersebut. Ya, apabila memang untuk menuntut ilmu, maka gunakan untuk menuntut ilmu. Kalau misalnya dia ingin mengolah dana tersebut untuk mengembangkannya, maka harusnya dia meminta izin kepada orang yang memberikan dana itu. Karena bisa jadi orang yang memberikan dana tersebut tidak mau apabila dana tersebut diolah atau dikelola atau dikembangkan. Karena alasannya bisa jadi dana tersebut hilang sia-sia, bukan untuk menuntut ilmu jadinya. Makanya apabila orang diberikan dana oleh orang lain untuk tujuan tertentu, maka sifat amanah dalam menerima dana tersebut adalah dengan menggunakannya pada apa yang diinginkan oleh orang yang memberikan dana tersebut. Ini bentuk sifat amanah, ya. Jangan sampai kita mengkhianati orang yang telah berbuat baik kepada kita. Sehingga ya, dia tidak boleh menggunakan dana tersebut untuk selain yang diinginkan oleh donatur tersebut. Kalau dia ingin ya menggunakannya untuk kebutuhan lain, untuk dikembangkan misalnya, maka harusnya dia meminta izin kepada donatur. Kalau donatur mengizinkan, alhamdulillah. Kalau tidak, maka dia harus menggunakannya pada yang diminta oleh donatur tersebut, pada hal-hal yang menjadi tujuan donatur tersebut untuk dalam memberikannya kepada dia. Wallahu taala a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Demikian Bapak Heri di Bekasi, semoga bisa memahami apa yang disampaikan Ustaz kita. Udah ada lagi telepon masuk, kita angkat Ustaz. Ya. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Bersama siapa, di mana? Ajat, Pandeglang, Banten. Dari Pandeglang. Ya, silakan Bapak, Pak Ajat di Pandeglang. Pertanyaannya begini, pertanyaan sekaligus minta solusi ya. Jadi anak saya ini kan ngikut sekolah tahfidz hafalan Quran. Iya. Jadi maksudnya apakah ada cara tertentu atau doa khusus supaya anak saya itu lebih cepat gitu menghafalnya gitu? Iya. Sudah? Mungkin sudah itu aja sih. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ketika orang tua yang sudah memasukkan anaknya ke dalam pondok, ya, dan di pondok tersebut anak tersebut berusaha untuk menghafal Al-Quran, ya, maka ini sungguh merupakan kenikmatan yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada anak dan kepada orang tuanya, ya. Karena di sana banyak orang yang mempunyai anak dan anak tersebut tidak mau dimasukkan ke dalam pondok untuk menghafalkan Al-Quran. Padahal orang tuanya punya uang, punya kemampuan untuk memondokkan anaknya. Di sana juga ada anak yang ingin mondok menghafalkan Al-Quran, tapi orang tuanya tidak mampu untuk memondokkan anaknya. Sehingga ketika ada anak yang mau untuk mondok menghafalkan Al-Quran dan orang tuanya mampu untuk memondokkannya, dan akhirnya dia sudah memulai menghafalkan Al-Quran, maka harusnya orang tua dan anak tersebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana agar anak cepat hafal Al-Quran? Yang pertama, ya, anak harus diberikan dorongan yang kuat agar semangat dalam menghafalkan Al-Quran.
Ketika anak punya semangat untuk menghafalkan Al-Quran, ya tentunya dia akan semakin cepat untuk menghafalnya. Ya, ini berbanding lurus dengan usahanya. Semakin anak berusaha untuk menghafalkan Al-Quran, maka insya Allah, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan, akan memberikan hasil yang lebih baik. Semakin semangat, dia akan semakin cepat untuk menyelesaikan hafalan Al-Qurannya. Kemudian dari sisi orang tua, ya, orang tua juga harus memberikan semangat kepada anak agar bisa cepat untuk menghafalkan Al-Quran. Kemudian orang tua juga harus banyak mendoakan anaknya agar diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menghafalkan Al-Quran dengan cepat. Doakan di sepertiga malam terakhir ketika kita sholat malam, ya, doakan di sujud-sujud kita. Ketika kita sholat, ya, kita sujud, doakan di sana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya kepada anak tersebut, sehingga anak tersebut bisa menghafalkan Al-Quran dengan cepat. Ya, ini termasuk di antara usaha kita agar anak cepat hafal Al-Quran. Adapun doa khusus, maka saya tidak mengetahui adanya doa khusus agar anak cepat hafal Al-Quran. Dan ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan batasan dalam masalah ini. Ya, maka berdoalah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika tidak memberikan batasan, maka kita boleh berdoa dengan redaksi apapun. Dan itu merupakan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hanya saja dalam masalah berdoa kita harus terapkan adab-adab berdoa. Ya, misalnya sebelum berdoa maka bacalah sholawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mengajukan permintaan maka banyaklah memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan pujian-pujian. Mintalah dengan Ismullah Al-A'zam, ya, nama Allah yang paling agung. Mintalah dengan menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Mintalah dengan Asma'ul Husna agar Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mendengar apa yang kita inginkan, ya. Intinya ketika kita berdoa maka perhatikan adab-adab dalam berdoa. Kemudian lakukan hal-hal yang bisa menjadikan doa kita mustajab. Allah Ta'ala alam. Jazakallah khairan, Ustaz. Jazakallah khairan. Sangat rinci, Ustaz, ya. Masyaallah. Ya, demikian yang bertanya, semoga bisa memahami. Ustaz, dah ada lagi telepon yang masuk, kita angkat lagi, Ustaz, ya. Baik. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Bersama siapa, di mana? Dari Bapak Heri di Sumatera Selatan, Ustaz. Pak Heri di Sumatera Selatan. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini saya mau tanya masalah sholat ini. Iya. Jadi ketika salam akhir itu, ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu ada yang berucap setelah salam itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru ketika itu dia baru astagfirullah, Ustaz. Baik. Itu yang mana yang benar, Ustaz? Iya. Cukup Bapak? Ya. Ini masalah hutang-hutang sebentar, Ustaz. Hutang juga. Iya, silahkan. Ya. Jadi ketika kita masih SMP dulu kita makan umpamanya gorengan 4 kita bilang 2 itu, Ustaz, umpamanya gitu, Ustaz. Ketika kita udah tahu mau bayar, ketika beberapa tahun kemudian itu meninggal gitu, Ustaz. Jadi gimana kita membayarnya? Bolehkah kita membayar kepada ahli waris dia? Bahwasanya saya dulu pernah jajanan bilang 4 bilang 2 gitu, Ustaz. Dibohongin itu, kita bayar itu boleh nggak, Ustaz? Cukup Bapak? Nah, Ustaz. Terima kasih. Baik. Iya. Untuk pertanyaan yang pertama, ya, setelah salam, ya, sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis, ya, setelah salam yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah istighfar. Ya, setelah salam yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah istighfar. Ya, kita baca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, itu yang banyak disebutkan dalam banyak hadis. Ya, adapun hadis Ibnu Abbas kalau tidak salah, ya,
yang menjelaskan bahwa kami tidaklah tahu berakhirnya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan terdengarnya suara takbir. Ya. Ada hadis yang menjelaskan demikian. Maka para ulama ya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan takbir di situ adalah zikir. Yang dimaksud dengan takbir di situ adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa demikian? Karena ternyata di dalam riwayat-riwayat yang lain ya tidak disebutkan bahwa setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersalam beliau langsung bertakbir. Tapi yang disebutkan di dalam banyak riwayat tersebut setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salam maka beliau mengucapkan istighfar. Ya, beliau mengucapkan istighfar. Ini yang lebih kuat ya dari dua pendapat yang ada bahwa kita mengucapkan atau membaca istighfar setelah salam wallahu taala a'lam. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan yang kedua, ketika kita menzalimi orang lain dengan mengambil haknya, kemudian setelah itu kita tidak mampu untuk mengembalikan barang tersebut, ya seperti misalnya orangnya tidak tahu kemana lagi, kita tidak bisa mendeteksi keberadaannya di mana, atau misalnya orang tersebut ya meninggal, maka mengembalikannya adalah dengan cara bersedekah untuk dia. Ya, di antara solusinya adalah bersedekah atas nama dia. Berapa nominal uang yang kita ambil, kita sedekahkan atas nama orang tersebut. Ya, kita sedekahkan atas nama orang tersebut. Sehingga orang tersebut mendapatkan pahala dari uang yang kita ambil. Ya, ini termasuk di antara solusi yang bisa kita lakukan, sehingga nantinya di hari kiamat ya misalnya orang tersebut meminta haknya, kita bisa menjawab dengan mengatakan hak tersebut sudah saya berikan kepadamu dengan bentuk sedekah ya, dan pahalanya akan dia dapatkan di akhirat nanti, wallahu taala a'lam. Jazakallahu khairan, Ustaz. Demikian yang bertanya, semoga bisa memahami. Masya Allah, Ustaz. Ada lagi telepon yang masuk, Ustaz. Kita angkat, Ustaz ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Kita angkat. Assalamualaikum, Fatwa TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa? Di mana? Ibu Desi di Palembang. Bu Desi di Palembang. Ya, silakan Bu. Ini Ustaz, saya mau bertanya tentang ini kan, ada orang yang minta bantu kan, dia berhubungan dengan leasing gitu. Iya. Ya. Dia minta bantu agar kita meneruskan dia punya ini kan, punya kendaraan kan? Iya. Nah, apakah saya berdosa gitu apabila saya membantu dia untuk meneruskan cicilan leasing yang dia punya gitu? Iya. Ya, apakah itu termasuk tolong menolong dalam keburukan kan? Iya. Ya, itu aja Ustaz. Terima kasih Bu Desi di Palembang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaan yang sangat bagus dan banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Biasanya yang terjadi ya dalam perkreditan ya adalah adanya unsur riba. Ya, biasanya yang terjadi dalam dunia perkreditan ya di situ terdapat unsur riba. Kenapa demikian? Karena biasanya ketika seseorang membeli dengan cara kredit, maka toko tersebut mendapatkan harga cash dari bank atau dari pihak leasing. Ketika kita membeli misalnya motor dengan cara kredit, maka toko ya atau dealer tersebut mendapatkan uang cash dari leasing. Kemudian setelah itu, ya pembeli ketika memberikan cicilan, maka cicilan tersebut diberikan kepada leasing dengan harga yang lebih mahal daripada harga cash. Jadi sebenarnya yang terjadi
adalah leasing memberikan piutang kepada pembeli dengan harga cash. Kemudian leasing mendapatkan bayaran cicilan dari pembeli dengan harga kredit. Dan tentunya harga kredit lebih mahal daripada harga cash. Disinilah letak ribanya. Disinilah letak ribanya. Jadi leasing memberikan piutang kepada pembeli, kemudian leasing mendapatkan ganti yang lebih banyak. Biasanya demikian, ya. Karena di sini ada 3 pihak. Ada pihak pembeli, ada pihak penjual yaitu dealer, dan ada pihak leasing. Ya. Dan yang terjadi, pembeli ketika membeli secara kredit, leasing memberikan uang kepada penjual dengan harga cash. Ya, memberikan uang dengan harga cash. Misalnya harga cash 10 juta misalnya atau 20 juta. Harga cash 20 juta. Maka leasing memberikan kepada penjual 20 juta. Padahal pembeli ini membelinya dengan cara kredit misalnya sampai 30 juta. Berarti nantinya leasing memberikan uang 20 juta kepada penjual dan pembeli memberikan uang 30 juta kepada leasing. Inilah ribanya. Disinilah ribanya. Makanya kredit yang sistemnya seperti ini menjadi tidak diperbolehkan. Kredit yang sistemnya seperti ini menjadi tidak diperbolehkan. Kredit yang diperbolehkan adalah kredit yang hanya dua belah pihak saja. Ya, misalnya pembeli dengan penjual. Penjual mengatakan, saya jual motor ini kalau cash harganya 20 juta. Kalau kredit harganya 30 juta. Tidak ada pihak ketiga. Kemudian pembeli mengatakan, saya memilih harga kredit 30 juta. Maka ketika itu ya penjual memberikan kepada pembeli saja. Ya, seperti ini tidak ada masalah sama sekali. Tapi yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah perkreditan dengan sistem yang tadi. Ada pihak ketiga yang masuk ke dalamnya, yaitu yaitu pihak yang memberikan dana cash kepada penjual, kemudian mendapatkan dana kredit dari pembeli dengan jumlah atau nominal yang lebih besar. Keadaannya sekarang, apabila ada orang yang membeli dengan cara kredit yang ada unsur ribanya tersebut, kemudian dia merasa tidak mampu. Kalau dia berhenti, maka motornya tersebut bisa ditarik oleh dealer. Dia tidak ingin mendapatkan mudarat yang besar ini. Akhirnya dia meminta tolong kepada kita. Tolong dong motor saya ini diteruskan saja. Karena saya tidak ingin motor ini hilang. Saya sudah banyak mengeluarkan uang untuk motor ini. Bolehkah kita membantu orang yang demikian? Kita katakan boleh. Kita katakan boleh karena kita membantu saudara kita untuk menyelamatkan dia dari mudarat atau dari bahaya. Kita bukan berarti membantu dia dalam unsur ribanya. Karena unsur ribanya adalah antara dia dengan orang lain. Kita di sini ingin menyelamatkan dia dari mudarat yang lebih besar. Makanya kita boleh membantunya. Tapi ya, kalau kita ingin membantunya, maka berikan pemahaman kepada dia bahwa apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang menyelisih syariat. Dan bisa saja ketidakmampuan dia dalam menyempurnakan akad tersebut atau menyempurnakan pembelian tersebut, bisa jadi itu karena Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Karena dia melakukan kemaksiatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikan pemahaman itu kepada orang yang akan kita bantu sehingga nantinya dia atau orang lain tidak terjatuh ke dalam kesalahan yang sama. Ya, jangan sampai kita membantu orang tersebut kemudian kita tidak kasih ilmu tentang ini. Ya, berikan pemahaman kepada dia bahwa apa yang dia lakukan ini dosa besar. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang memakan hasil riba dan yang memberikan ya tambahan riba kepada orang lain. Ya, dan mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara yang memberikan riba dan yang mengambil riba sama-sama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah seseorang mendapatkan laknat
dari Allah Subhanahu wa taala kecuali karena dia melakukan dosa besar. Berikan pemahaman seperti ini. Kemudian setelah itu tidak mengapa apabila kita ingin menyelesaikan pembelian atau pembayaran motor tersebut. Kemudian yang perlu dipahami di sini, apabila kita bisa menyelesaikan pembayaran dengan lebih cepat, maka itu yang menjadi kewajiban kita. Tapi kalau misalnya tidak bisa kecuali meneruskan cicilan sebagaimana sebelumnya, maka lakukan itu. Ya, itu yang bisa kita lakukan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Jazakallah khairan, Ya, Ustaz. Demikian yang bertanya, semoga bisa memahami. Taib, udah ada lagi telepon yang masuk. Kita angkat lagi, Ustaz. Silakan. Taib, ya. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam. Bersama siapa, di mana? Abu Hasbi dari Tasikmalaya. Abu Hasbi di Tasikmalaya. Ya, silakan Bapak Abu Hasbi. Hukum cadar itu ada yang mewajibkan, ada yang menyunatkan. Ya, kalau yang tidak pakai cadar itu bagaimana hukumnya? Cukup Bapak? Ya, cukup. Taib. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Taib. Hukum cadar, ya. Hukum cadar ini diperselisihkan oleh para ulama. Ya, ada yang menganggapnya wajib, ya, berdasarkan dalil-dalil yang mereka sebutkan. Ada yang mengatakan itu anjuran, ya, sebagaimana disebutkan dalam dalil-dalil syariat yang lain. Tapi mereka sepakat, ya, apabila kecantikan seorang perempuan menjadi fitnah bagi laki-laki di zaman fitnah misalnya, maka dia diwajibkan untuk bercadar. Maksudnya dia diwajibkan untuk menutup wajahnya. Kenapa? Karena timbulnya fitnah dari wajah dia. Kalau misalnya ya ada perempuan sangat cantik, kemudian menjadikan banyak orang terfitnah, ya, maka para ulama sepakat bahwa orang yang demikian diwajibkan untuk menutup wajahnya. Apabila tidak sampai pada derajat tersebut, ya, maka saya lebih menguatkan bahwa cadar itu disunnahkan. Cadar adalah anjuran dalam syariat. Kalau dilakukan, maka orang yang melakukannya akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya dalam keadaan tertentu ya dia tidak ingin bercadar, maka ya tidak mengapa karena itu meninggalkan yang lebih afdal saja. Kemudian bagaimana dengan orang yang tidak bercadar? Kita jawab dengan mengatakan sesuai dengan keyakinan dia. Kalau dia melihat bahwa pendapat yang mengatakan cadar itu wajib lebih kuat, maka ketika dia meninggalkannya, maka dia berdosa. Tapi kalau dia melihat bahwa pendapat yang mengatakan bahwa cadar itu sunnah lebih kuat, maka ketika dia meninggalkannya, maka dia tidak berdosa. Maka di sini dikembalikan kepada keyakinan orang yang meninggalkannya. Ya, demikian pula dalam hukum-hukum yang lainnya. Ketika seseorang menganggap sesuatu itu wajib, kemudian dia meninggalkannya, maka dia berdosa. Ketika seseorang menganggap sesuatu itu sunnah, kemudian dia meninggalkannya, maka dia tidak berdosa di situ. Wallahu taala a'lam. Jazakallahu khairan. Barakallahu. Sepertinya kita dah berada di penghujung acara kita pada kesempatan ini, Ustaz. Ya. Dan tentunya kita mohon maaf kepada para penelpon yang ingin bertanya langsung, ya, karena waktu yang batasi kita, Ustaz, ya. Tanpa terasa, Ustaz, insyaallah. Dan jazakallahu khairan, Ustaz, atas ilmu yang telah diberikan. Semoga bermanfaat, Ustaz, ya. Amin, amin. Dan terus menyemangatkan kita untuk terus tafakuh fiddin, Ustaz, ya. Belajar agama sehari ini. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda semua. Dan sebelum kita tutup, kita informasikan bahwa program live interaktif kita selalu ada pada hari Senin sampai hari Jumat dengan jadwal sebagai berikut. Pada hari Senin pukul 16.00 sampai dengan 17.00 bersama Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri dengan tema Bekal Muslim, Fikih Jual Beli dan Kontemporer. Dan di hari yang sama di pukul 18.30 sampai dengan 19.30 bersama Ustadz Nizar Saad Jabal dengan tema Fikih Praktis Ilmu Waris. Dan di hari yang sama jam 20.00 pukul 20.00 sampai dengan 21.00 bersama guru kita Ustadz Dr. Musyafat Darini
dengan tema Kaidah Fikih Konsultasi Islam. Dan pada hari Selasa di pukul 20.00 sampai dengan 21.00 bersama Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan dengan tema Mengenal Allah, Keimanan, Doa, dan Zikir. Dan pada hari Rabu pukul 16.00 sampai dengan 17.00 bersama Ustadz Anas Burhanuddin dengan tema Fikih Ibadah. Pada hari yang sama di pukul 20.00 sampai dengan 21.00 dengan bersama Ustadz Dr. Syafiq Riza Bersalamah dengan tema Konsultasi Keluarga. Dan pada hari Kamis pukul 20.00 sampai dengan 21.00 bersama Ustadz Dr. Abdullah Roy dengan tema Jalan Lurus Akidah. Dan pada hari Jumat pukul 17.00 sampai dengan 18.00 bersama Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi dengan tema Harta Haram Muamalah Kontemporer. Dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih wa jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Dan silakan Ustaz penutup bab menit ke depan. Telah memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa menyelesaikan acara ini dengan baik ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat sehingga kita menjadi mulia di dunia ini dan di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Ya. Pemirsa Fatwa TV, mari kita tutup program kita ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Hadis yang mengandung kaidah fikih ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Ini